Mari bersatu, mari bersama. Kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Tuhan telah ciptakan perbedaan yang semestinya kita rayakan. Perbedaan adalah anugerah. Wahai saudaraku, mari kita bergandengan tangan, bersatu kita teguhkan iman menuju Indonesia nan jaya. Indonesia merayakan perbedaan. Indonesia merayakan perbedaan. Indonesia merayakan perbedaan. Indonesia merayakan Indonesia merayakan perbedaan. Salam semua saudara. Baik Bapak Ibu, kami merasa terhormat karena pada malam hari ini telah hadir bersama kita narasumber yang kompeten dan juga inspiratif. Beliau adalah Pendeta Dr. Hardian Trias Moroadi yang akan membagikan perspektif mendalam mengenai spiritualitas ekologis dan tanggung jawab iman terhadap keberlangsungan bumi. Dan jagongan online kita pada malam hari ini akan dipandu oleh moderator kita dengan Mbak Niken Delova yang akan mengarahkan diskusi agar berjalan dengan hangat, reflektif, dan juga penuh makna. Baik, saya akan panggil Mbak Niken. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, selamat malam Mbak Ulan. Baik, kepada Mbak Niken, silakan untuk dipandu diskusi kita pada malam hari ini. Terima kasih. Ya, baik. Makasih Mbak Ulan. Baik. Terima kasih Mbak Ulan. Pertama kali saya akan menyapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wetu Rahayu. Salam semua saudara. Baik. Seperti yang sudah disampaikan oleh Mbak Ulan tadi, bahwa tema kita di jagongan online IMP pada malam hari ini adalah tangisan bumi, tangisan kita, mentransformasi hati berdasarkan eco-spirituality. Dan untuk itu telah hadir untuk tema kita pada malam hari ini, yaitu narasumber kita yang luar biasa tentunya, Pendeta Dr. Hardian Trias Moroadi. Beliau adalah Direktur Baliwiata Institut Majelis Agung Gereja Kristen Jawi Wetan. Selamat malam, Pak Hardian. Selamat malam, Bu Niken. Selamat malam, Bapak Ibu. Salam semua saudara. Ya, salam sejahtera, Pak. Apa kabar? Kabar baik, kabar baik. Baik, untuk tema kita pada malam hari ini, Pak Hardian, tangisan bumi, tangisan kita, mentransformasi berdasarkan eco-spirituality. Dan memang kebetulan negara kita pada saat ini sedang, bumi pertiwi kita sedang menangis dengan berbagai bencana alam yang terjadi di berbagai daerah di negeri kita ini. Dan itu sangat membuat kita prihatin
karena bumi dan alam kita sedang tidak baik-baik saja, tentunya itu kita manusia ini turut bertanggung jawab atas apa yang terjadi di negeri kita ini. Begitu juga yang kita bahas pada malam hari ini, bagaimana eco spirituality itu nanti akan mempengaruhi alam semesta, lingkungan di negeri kita ini khususnya. Dan supaya bisa mendorong rasa tanggung jawab untuk menjaga bumi dan makhluk hidup di dalamnya. Baik, bagaimana untuk lebih jelasnya nanti akan langsung saja akan disampaikan oleh Bapak Hardian. Ya, silakan Bapak Hardian. Baik, terima kasih Bu Niken. Selamat malam Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, Om Swastiastu. Salam kebajikan. Rahayu, 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 dan salam semua saudara. Baik, izinkan saya share screen ya. Nama saya Hardian Trias Moradi. Senang saya dapat kembali bergabung dalam forum jagongan ini. Dan malam hari ini Bapak Ibu, malam hari ini kita akan membahas tentang temanya adalah tangisan bumi, tangisan kita. Mentransformasi hati berdasarkan perspektif eco-spirituality. Baik, saya pikir sudah kelihatan ya. Oke, disclaimer-nya adalah tema tangisan bumi ratap perbincangkan dengan menggunakan perspektif eco-spirituality, atau ada yang mengungkapkannya sebagai spiritualitas ekologi. Jadi bukan ekoteologi, melainkan eco-spirituality, eco-spiritualitas. Lalu apa bedanya dengan ekoteologi? Oke, untuk bagian awal ini, nyun pangapunten, ini agak sedikit akademis di bagian awal, tapi kemudian saya pikir penting untuk sekedar bicara tentang working definition ya, definisi kerja gitu ya, sebutlah kalau kita bicara secara akademis. Jadi saya menggunakan perspektif yang dikembangkan oleh Rachel Wheeler dalam bukunya Eco Spirituality, An Introduction. Kalau bicara tentang spiritualitas, Wheeler itu mengungkapkan begini. Spirituality is simply the way one relates to or with the sacred, or the way the sacred informs one's way of being in the world. Jadi ada kata kunci relates, relating, relasi. Dan kemudian yang saya bold, kemudian saya kasih stabilo itu menjadi penting ya. How one relates to the sacred within the context of our natural, global, and even cosmic ecosystems. Jadi kalau dilihat dari komparasi dua hal ini, sebenarnya kalau kita ngomong spiritualitas, Bapak Ibu Saudara, saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudara sebagai spiritualis itu paham bahwa spiritualitas itu perkara relasi, dan itu juga yang diungkapkan oleh Wheeler ketika dia mengungkapkan bahwa kalau kita bicara tentang spiritualitas, ini kaitannya dengan relasi, relates to or with the sacred. Jadi ini kaitannya dengan keterpautan, keterhubungan dengan sang sakral, sang kudus, atau proses mengalami dan mengetahui tuntunan sang kudus terkait dengan proses mengada kita di dunia ya. Kalau pakai kata kerja, mengada itu kan proses kita yang ada di dunia, tidak sekedar ada tapi kemudian berproses untuk hadir secara utuh gitu. Seorang teolog Kristen
namanya Dorothy Sole, perempuan, dia mengungkapkan bahwa spiritualitas itu cognitio Dei experimentalis. Maksudnya adalah pengetahuan tentang Tuhan, tentang Gusti yang dialami dalam keseharian. Dan ketika kita bicara tentang ekologi, ekologi itu kan sebenarnya kalau kata dasarnya eko itu dari kata Yunani oikos. Oikos itu artinya rumah. Jadi ekologi itu terkait erat dengan rumah. Karena itu ekologi adalah studi tentang relasi organisme, living organism ya, organisme yang hidup dan semua yang menyekitari, semua yang ada di sekitarnya sebagai sebuah oikos, sebagai sebuah rumah bersama. Jadi kalau kita bicara tentang eco-spirituality atau eco-spiritualitas atau spiritualitas ekologis sebagai sebuah working definition, ini menggambarkan tentang relasi, sekali lagi, terkait dengan keterpautan kita, keterpautan seseorang dengan Sang Kudus, yang di dalam konteks ekosistem kosmik, global, dan kondisi natural atau alamiah, kita menjadi bagian di dalamnya. Sementara kalau kita bicara tentang teologi, Wheeler mengungkapkan teologi itu tends to be talking or thinking about logos. Theos, logos. Teologi itu kan theos, logos. Theos itu Gusti, God. Logos itu logia. Dan kemudian saya bold bagian bawah ini, such thought or thinking can be abstract and even differ radically from how a person actually lives. Maka di sini Bapak Ibu, beda antara ekoteologi dan ekospirituality menjadi tampak. Beberapa kali jagongan IMP mengulas tentang ekoteologi. Tapi kemudian ketika kita melihat apa sebenarnya bedanya ekospirituality dan ekoteologi, maka kalau ekoteologi, sekali lagi karena ada kata theos, logos, ini kecenderungannya adalah memikirkan, membincangkan logos tadi ya, logia itu membincangkan, memikirkan, mengatakan tentang Tuhan, mendiskusikan tentang Tuhan, tentu berdasarkan doktrin agama. Kalau saya Kristen, maka berdasarkan doktrin agama saya atau kepercayaan tertentu. Sementara ketika kita bicara tentang eco-spirituality, walaupun keduanya sama-sama bicara tentang ekologi ya, sebagai sebuah oikos, sebagai sebuah rumah bersama, tapi ketika bicara tentang eco-spirituality, karena spiritualitas tadi terkait dengan aspek relasi, maka eco-spirituality ini menitik beratkan pada proses mengalami, proses mempraktikkan rasa syukur, respect, penghargaan, cinta terhadap kosmos, dunia, alam yang kemudian dihayati sebagai sacred, sebagai sakral, sebagai yang kudus, yang kemudian dapat bersifat interspirituality. Yang saat ini kita percakapkan bersama, interspirituality, karena ada beragam corak, ada beragam doktrin yang kemudian darinya berkecambah dan bertumbuh beragam inspirasi yang kaitannya dengan upaya kita mencerap, mengalami Gusti gitu. Tapi kemudian yang menarik dalam eco-spirituality atau eco-spiritualitas, kata kunci yang mengedepan adalah relating tadi. Wheeler tadi mengungkapkan ini perkara relation, relating, membangun relasi. Mari memperhatikan Bapak Ibu bahwa terkadang spiritualis itu seringkali dipahami sebagai the seeker. Sementara seeking and relating itu berbeda. Ada dua hal yang berbeda. Spiritualis itu adalah sang pencari, seeker, yang kemudian prosesnya dilakukan melalui kontemplasi. Kalau feminist spirituality atau feminist embodiment itu biasanya menubuhkan, menghayati kebertubuhannya. Sementara kemudian kalau kita bicara tentang sisi yang satunya lagi, spiritualitas itu juga erat kaitannya dengan relasi. Karena itu spiritualis itu juga terkait erat dengan upaya membangun relasi yang menekankan pada living the reality, menghidupi realitas gitu. Karena itu kadang kalau bicara tentang the seekers atau pencari kebenaran,
Semangatnya adalah semangat ngontrol, karena mencari ya, kepingin grasp, kepingin menggenggam, kepingin menguasai, supaya aku memiliki pengetahuan. Itu oke, namun mari melihat bahwa ada sisi lain juga dalam proses spiritualitas yang terkait erat sekali lagi dengan aspek relasi tadi. Kemudian dalam proses relating atau mengalami atau berelasi, itu tidak bisa tidak. Kita harus welcoming gitu, harus menyambut, harus being receptive, menerima. Selain juga letting go, melepas dan mengakrabi keringkihan. Dan yang terpenting kemudian adalah kesediaan untuk menenggelamkan diri, immersion ya, menenggelamkan diri dalam realitas yang sesungguhnya. Dengan begitu kemudian sekali lagi aspek pengalaman menjadi mengedepan. Proses mengalami itu menjadi penting. Bagaimana pengalaman secara tepat sudah diungkapkan baik oleh Duniken maupun Bu Wulan ya. Karena memang akhir-akhir ini ya ini semacam pengetahuan umum. Bumi rusak. Bumi menangis. Banjir, Amerika, California, deforestasi. Yang di sebelah kanan ini adalah jurnal terkait dengan what causes deforestation in Indonesia. Apa yang menyebabkan deforestasi di Indonesia? Diungkapkan secara lugas dalam jurnal yang dibuat oleh kawan-kawan dari Durham, kemudian dari Duke University ya. Ada Cameron Austin, ada Amanda Swantes. Ini perspektif yang saya pikir outsider, tapi secara jujur memotret apa yang terjadi di Indonesia, deforestasi, penggundulan hutan, perubahan iklim. Saya pikir kita tahu semua lah tentang hal ini. Yang tanpa terelakkan lalu menimbulkan apa yang disebut sebagai climate change grief. Duka cita mendalam akibat perubahan iklim. Sebenarnya climate change grief ini istilah yang sudah agak lama muncul, tapi saat ini sangat relevan untuk kita kedepankan. Jadi duka yang sangat-sangat mendalam akibat perubahan iklim. Karena berubah, karena jadi berbeda, lalu hadirlah frustasi, hadirlah rasa kehilangan yang sangat mendalam akibat, ya jelas ya, akibat hilang daya hidup. Saya masih ingat cerita-cerita tentang betapa akses makanan di Aceh Tangiyang itu terputus, bahkan kemudian ada yang berujar, kalau nggak bisa ngirim makanan, lebih baik ngirim kain kafan kepada kami, gitu. Ini climate change grief, ini duka cita yang mendalam, yang sangat dahsyat. Dan saya pikir kita tahu sama tahu lah, karena di sosial media kita dibombardir, banjir informasi juga terkait dengan bencana yang kini sedang kita alami bersama. Dan problemnya tentu Bapak Ibu, sekali lagi, human-centered sebenarnya. Problemnya adalah perspektif yang berpusat pada manusia, dan ini adalah perspektif yang keliru. Sebab ketika kita bicara manusia sebagai pusat, human-centered, maka yang nomor satu, yang superior itu ya manusia. Sementara kalau bumi itu derivatif, inferior, nomor dua, nomor sekian. Kita selalu berpikir bahwa manusia adalah sosok yang primary, yang nomor satu. Bumi itu derivatif di bawahnya manusia. Dan ini memang dialih turunkan ya pengetahuan ini. Aristoteles misalnya ketika dia membuat semacam kategori eksistensi, begitu ada nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang nomor 1 itu dia tuliskan substansi. Sementara yang nomor 4 itu baru relasi. Jadi relasi itu nomor 4. Belum lagi kalau kita ngomong Francis Bacon, Isaac Newton, dia juga bikin kategori hierarki yang memilah antara human versus non-human. Berarti manusia versus alam, yang lebih tinggi jelas laki-laki versus perempuan, yang lebih tinggi dalam konteks patriarki ya laki-laki. White versus black people, yang lebih tinggi ya orang kulit putih, white people, atau yang kemudian yang derivatif ya ada people of color.
Jadi ini perspektif yang sebenarnya keliru. Belum lagi kemudian kalau kita bicara tentang tafsir kitab suci. Dalam konteks kekristenan, tafsir orang Kristen terhadap ayat Alkitab itu memang, jadi tafsir umat Kristen terhadap ayat Alkitab itu terkadang lebih bertumbuh pada ayat yang menunjukkan dominasi manusia atas alam. Sehingga posisi manusia kalau ditanya posisinya di mana, di atas alam. Contohnya Kejadian 1 ayat 20 sampai 28. Ini dari kitab suci yang kami hayati ya. Ada kata kunci, berkuasa atas ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Jadi ini narasi tentang penciptaan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, menurut rupa Allah, supaya mereka berkuasa. Ada kata kunci kuasa di situ. Lalu jelas ini mendasari proses dominasi. Karena manusialah penguasanya. Belakangan dalam Kejadian 2 dimunculkan tafsir yang agak berbeda. Kemudian oke, kami bukan penguasa, kami sekedar steward atau penata layan yang kemudian menata, melestarikan, melayani. Penggunaan mandat yang mengakibatkan eksploitasi dan kerusakan bumi. Mengkritisi Memayu Hayuning Bawono, penting untuk mengkritisi ungkapan dalam kosakata kekristenan bahwa manusia itu makhluk ciptaan, bahwa kita adalah steward, penata layan, yang menata, yang melayani, yang menjaga. Tenanan tah menjaga. Pertanyaannya itu. Sebab ketika kita bicara tentang, kembali lagi kepada Kejadian dalam basis bacaan Alkitab kekristenan, ayat 26 dan 28 itu tadi sebenarnya diawali dengan kisah Kejadian 1 ayat 11 sampai 12 yang ada di bagian awal, yakni ketika Tuhan menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuhan menghasilkan biji dan berbagai jenis pohon yang menghasilkan buah berbiji, dan Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Tanah mengeluarkan tunas muda, berbagai jenis tumbuhan yang menghasilkan biji dan berbagai jenis pohon yang menghasilkan buah berbiji, dan Allah melihat semuanya itu baik. Bagian ini sebenarnya kalau dibaca secara mendalam menyadarkan bahwa manusia itu sebenarnya nggak punya daya dan nggak ngerti apapun. Kalau kitab Kejadian pasal 1 ayat 11 sampai 12 ini dibaca dalam terang kitab Ayub 38 ayat 41, itu ada sebuah fragmen ketika Tuhan bertanya kepada Ayub dan kawan-kawannya, di manakah engkau ketika aku menciptakan bumi? Itu pertanyaannya. Kan kamu nggak ngerti. Dengan kata lain sebenarnya manusia itu nggak ngerti apapun dan nggak bisa ngontrol, sebenarnya nggak memiliki kontrol apapun. Sebab manusia munculnya belakangan, kalau dalam narasi kitab Kejadian, dalam kisah penciptaan itu munculnya belakangan. Dennis O'Hara itu pernah mengungkapkan berdasarkan pembacaan terhadap Kejadian 1 ayat 11 sampai 12 bahwa manusia itu nggak akan bisa hadir di dunia, nggak akan mengada di bumi sebelum ini, sebelum sebelum pemainnya siapa yang memainkan peranan. Ada plankton, ada tanaman, tumbuhan, serangga yang diungkapkan oksigenate, menghadirkan oksigen, menangkap, menyimpan energi matahari supaya kemudian tercipta ekosistem yang dinamis yang memungkinkan manusia hidup dan berkembang. Maka penting untuk mengkritisi diri kita yang terkadang kita secara jumawa mengungkapkan bahwa manusia harus menjaga, manusia harus merawat.
Lah manusia itu sopo kalau dibandingkan dengan alam yang lebih dulu ada. Kok kayak kuat-kuato gitu kalau pakai bahasa Surabayaan. Maka Bapak Ibu, secara ringkas, dunia yang semula kering dan gersang dalam pemahaman kejadian tadi, ariditas gitu ya, lalu menjadi hidup, menjadi hijau dan segar, menjadi baik karena ada daya ilahi. Hildegard, seorang mistikus perempuan dari abad 12 dari Jerman ya, Hildegard von Bingen dari Bingen, itu menyebut daya menghijau yang menyegarkan dan menghidupkan ini viriditas, power, atau daya menghijau. Jadi Hildegard itu mengungkapkan bahwa umpamakan seperti pepohonan, dan sebagai pohon itu dia dapat menghadirkan dedaunan yang dapat bertunas, menghasilkan biji dan berbuah ketika ia terbuka dan bersedia menerima terang yang bersumber dari kuasa Gusti. Hanya ketika ia dan menerima dan bersedia menerima terang yang bersumber dari kuasa Gusti. Sebab terang yang ia terima dari Gusti, dari Tuhan itu menghadir energi, hadir hijau, viriditas tadi, green power tadi. Dan sekarang kita mengenal gagasan Hildegard dikonstruksikan di abad 12 itu sebagai proses fotosintesis sebenarnya. Fotosintesis formasi ya, proses mengubah energi cahaya, energi terang menjadi energi kimia yang memungkinkan pertumbuhan. Dan yang menarik, menurut Hildegard, dosa, ketika bicara tentang dosa, dosa adalah kondisi ketika kita tidak lagi hijau, kita tidak lagi segar, dan kemudian kita kehilangan daya menghijau, kehilangan viriditas, tidak lagi memiliki daya menghijau dan menghidupkan, melainkan beralih menjadi tadi ariditas, menjadi garing, menjadi kering, menjadi gersang, layaknya padang gurun yang mematikan. Dan itu hal yang sangat mendasar yang diungkapkan oleh Hildegard. Lalu jika demikian, bagaimana? Nah, dalam kesempatan ini ada 4 hal yang saya pikir baik untuk kita renungkan serta kemudian kita diskusikan. Pertama, menghidupi pengharapan. Yang kedua, pengosongan diri atau kenosis. Yang ketiga, ratapan, meratap dan bertobat. Dan yang keempat, mempraktekkan ekospiritualitas. Terkait dengan menghidupi pengharapan, saya mengajak kita untuk melihat ini lukisan dari tahun 1889 ya, yang dilukis oleh Paul Gauguin, seorang Prancis. Judulnya The Green Christ atau Le Christ Vert. Saya nggak bisa bahasa Prancis, tapi kira-kira Le Christ Vert gitu. T-nya hilang biasanya. The Green Christ, Kristus yang hijau. Nah, lukisan Paul Gauguin ini Bapak Ibu memperlihatkan dimensi inkarnasional sebenarnya yang menumbuhkan pengharapan di tengah krisis perubahan iklim yang disebabkan oleh banyak hal termasuk pemanasan global. Ketika saya bilang inkarnasional, Allah bersedia untuk menubuh menjadi daging, menjadi manusia di dalam Yesus Kristus yang di bulan Desember ini umat Kristiani akan merayakannya dalam Natal. Nah, Yesus Kristus yang mati tersalib ini dilukiskan oleh Gauguin secara kontekstual di tengah lanskap Bretanya di Prancis. Dan menariknya, tubuh Kristus yang mati itu berwarna hijau. Jadi kalau Bapak Ibu cermati di sini, ini tubuh Kristusnya itu berwarna hijau. Dan bersama dengan Yesus yang mati, yang berwarna hijau, Paul Gauguin ini juga menggambarkan perempuan berwarna hijau yang dengan lembut membawa tubuhnya Yesus Kristus sebagai sang pewaris kebun anggur yang telah mati. Jadi ini perempuan-perempuan yang dalam tradisi kekristenan hadir. Sekali lagi, perempuan itu sebenarnya memiliki peranan penting. Terkadang kekristenan di awal-awal dan menariknya tubuh Kristus yang mati ini juga berwarna hijau.
hijau, kemudian tangannya yang terkulai ini menunjuk ke tanah. Di bawahnya ini ada seorang wanita dalam pakaian Britania Perancis dengan seekor domba, yang hitam ini domba. Dan kematiannya yang berwarna hijau ini membawa kehidupan bagi semua ciptaan. Karena warna hijau dari tubuh Kristus dan ketiga perempuan itu lalu tampak menyebar ke rumput, ke tanah gitu. Maka kalau bicara tentang pengharapan, lukisan ini menjadi simbol dari Kristus ekologis, Bapak Ibu. Kristus ekologis, sebab kemudian warna hijau pada tubuh Sang Kristus Yesus yang mati di kayu salib secara paradoks atau secara lawan asas ini justru menunjukkan ada kuasa pertumbuhan, kuasa kehidupan yang diterima oleh para perempuan dan bumi. Yesus mati, tapi pada saat yang sama kemudian menghidupkan. Sehingga ringkasnya, Kristus itu memberikan nyawanya dan mati supaya manusia memperoleh hidup dalam segala kelimpahan. Yohanes 10 ayat 10-11 kalau pakai teks Alkitab. Dan tubuh Yesus Kristus yang sudah mati, yang menyentuh bumi itu lalu menjadi jalan bagi manusia untuk turut bangkit bersama dengan Sang Kristus Yesus. Kolose 2 ayat 12. Sehingga di dalam Sang Kristus Yesus tidak ada kematian, ada kehidupan. Dan kematian serta kebangkitannya kemudian menandai ini lahirnya Adam kedua yang menjadi roh yang menghidupkan. 1 Korintus 15 ayat 45. Nah, ketika bicara tentang Adam kedua, kata Adam, Adamah ya dalam bahasa Ibrani itu artinya makhluk tanah atau bumi. Sementara itu kata manusia itu disebut sebagai homo, yang dekat dengan kata humus atau tanah, yang terbentuk dari materi organik dedaunan yang atau tanaman yang sudah membusuk gitu ya. Jadi humus itu kan ada di bawah. Karena itu humus juga menjadi akar kata dari humility atau kerendahan hati yang juga tercermin dalam iman Kristen tentang ini Filipi 2 ayat 6 sampai 11. Kristus Yesus yang mengosongkan diri dan menjadi manusia. Karena kalau Filipi 2 ayat 6 sampai 11 itu ungkapannya yang walaupun dalam rupa Allah namun sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan mengosongkan dirinya sendiri, dalam bahasa Yunani kenosis, mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dengan demikian kebangkitan, pemulihan dan pengharapan di tengah krisis yang tengah kita alami, climate change, katastrofi, di tengah semua hal ini pengharapannya bersumber dari kecakapan dan kehebatan kita untuk mereparasi ya, untuk merestorasi ciptaan, melainkan semata-mata dari kerendahan hati Allah Bapa yang merengkuh dunia melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Dan melalui Sang Roh Kudus Allah mengundang manusia untuk kembali dalam hatinya yang berlimpah cinta melalui jalan kenosis atau pengosongan diri. Itu gagasan dari Alkitab. Nah, ketika bicara tentang kenosis, kita masuk ke dalam bagian berikutnya. Ketika kita bicara tentang kenosis, jalan pengosongan diri, maka menjadi penting untuk menghidupi pengosongan diri yang dapat mewujud melalui kesediaan untuk mengekang diri ya, kesediaan untuk menyangkal diri, keterbukaan lalu untuk menghayati bumi sebagai yang sakral, niat untuk menghargai dan kesediaan mengorbankan diri untuk keberlanjutan komunitas untuk ciptaan Tuhan. Meratap dan bertobat. Karena kalau tadi sudah hidup pengosongan diri, maka proses selanjutnya menjadi penting untuk meratap dan bertobat. Lamen metanoia. Ratapan itu kan menjadi semacam katarsis yang memurnikan kita. Sementara metanoia ini bagian dalam praktek ekospiritual Bapak Ibu Saudara. Sebab kemudian kalau bicara tentang pertobatan itu kan metanoia. Meta itu melampaui, noia nous itu dunia. Jadi melampaui cara pikir dunia. Kalau dunia itu cara pikirnya ngajari kita untuk golek bati, sing penting ngeruk untung, seake-ake,
kemudian Mbuh Dadine Lusi ya, Lumpur Sidoarjo. Ya, ini untuk mengingatkan bahwa kita juga nggak jauh dari proses yang semacam itu kan dulu. Sing penting itu golek selamat. Ya apa caranya ben iso selamat? Bagaimana caranya supaya hidup ben iso urip? Ya wis nandur gedang wis. Gedangnya bisa diganti sawit. Dan dalam rangka itu lalu negor wit melakukan penggundulan hutan, lalu jadi monokultur, banjir, longsor, eksploitasi pertambangan lek penting nek perlu melakukan eksploitasi pertambangan ben untung perkara kemudian jadi ekosida, ecological genocide, ya gak urusan gitu. Ini perlu kemudian kita sadari, kita ratapi sekaligus pada saat yang sama kita bertobat, melampaui proses dunia. Karena metanoia itu melalui cara berpikir dunia lalu mengarahkan diri pada prosesnya Gusti gitu. Dan yang berikutnya mempraktikkan prinsip alam itu sakral, Bapak Ibu Saudara. Ketika saya bicara alam itu sakral, dalam pemahaman kekristenan tentu berbeda kualitasnya dengan kesakralan Gusti ya. Karena itu kita nyebutnya panentheism. Jadi maksudnya pan itu semua, Tuhan itu ada di dalam segala sesuatu, tapi pada saat yang sama sekaligus melampaui segala sesuatu. Sebab Tuhan nggak bisa disamakan begitu saja dengan nature ya, dengan alam. Kalau pemahaman bahwa semuanya sakral, alam itu sakral, itu pantheism. Tuhan adalah alam semesta itu pantheism. Tapi kemudian kekristenan menghayati panentheism. Tuhan itu ada dalam segala sesuatu, ya, tapi sekaligus melampaui segala sesuatu. Sehingga menghargai alam sebagai sacred, sebagai jejak trinitas itu menjadi penting. Yang kedua, interkoneksi, kesaling terhubungan. Karena bagaimanapun juga segala sesuatu kan terhubung. Kita itu tergantung, kita itu nggak pernah mandiri. Independensi itu ilusi. Yang ada adalah independensi, kesaling tergantungan, yang mengarahkan kita pada planetary solidarity, solidaritas bumi, solidaritas planet. Dan pada titik yang semacam itu, lalu undangannya menjadi semakin jelas, mari menjadi murid-murid Tuhan, yang menghidupi iman di dalam aksi bersama. Artinya kalau toh sekarang kita ada diskusi ya, tentu harapannya kemudian setelah diskusi itu ada aksi nyata begitu ya Bapak Ibu ya. Bahwa kita saling mendengarkan, barengan mendengarkan satu sama lain, listening, mendengarkan suara Gusti secara mendalam, mendengarkan wisdom satu sama lain secara interspirituality, itu oke. Tapi kemudian harapannya sesudahnya ada aksi barengan, aksi nyata. Bahwa kemudian kita belajar mengakrapi jeda, spiritualitas jeda, slowing down spirituality ya. Di tengah dunia yang berlari cepat, di tengah dunia yang mengajak kita untuk menguruk keuntungan, di tengah dunia yang ngajarin kita prinsip ekonomi yang sejak kecil itu ditanamkan di benak kita, pakai modal sesedikit mungkin supaya untungnya sebanyak mungkin gitu ya. Mari kita sejenak jeda, slowing down spirituality. Di tengah dunia yang berlari cepat, mari sejenak jeda. Untuk kemudian menghidupi, mengakrapi keugaharian. Persekutuan gereja-gereja yang lalu mempopulerkan dan mainstreamingkan ungkapan ini, ugahari, urip samadyo, dan kemudian mengimplementasikan hikmat yang telah kita dapatkan dalam proses semedi, meditasi, kemudian kontemplasi, mari kemudian kita implementasikan. Sebab sekali lagi gagasan, wacana itu kan murah ya, mudah sekali didapat di era AI ini. Tapi yang mahal adalah hikmat. Hikmat yang menguatkan kesediaan kita untuk melakoni, untuk mengeksekusi gagasan. Karena itu, untuk mengakhiri proses ini, beberapa hal praktikal yang bisa kita lakukan, misalnya, kalau di konteks Inggris itu ada no, mau, may. Maksudnya apa? Di bulan Mei, di bulan Juni itu nggak usah potong rumput, tapi ini konteks Inggris ya. Mengapa? Nggak usah dipotong rumputnya, supaya bunga liar, dandelion, itu bisa tumbuh, bisa membantu penyediaan makanan dan habitat untuk polinator, kayak lebah, kayak kupu-kupu gitu ya. Ini cara yang mudah untuk supporting biodiversity ya, untuk supporting biodiversity.
Lalu kalau di Gereja Kristen Jawetan, kami bagian dari United Evangelical Mission. Tahun 2019 itu kami bikin bersama-sama dengan gereja-gereja yang lain, kami bikin namanya Wuppertal Calls, panggilan Wuppertal. Di Jerman waktu itu ada seminar terkait dengan ini, dan kemudian kita bikin semacam seruan aksi. Kemudian addressing pemerintah, yang kemudian addressing gereja. Jadi ini undangan untuk ngirim surat gembala, seruan pastoral, seruan aksi advokasi kepada pemerintah gitu. Bentuk nyatanya Kuria Kristen Batak Protestan ini sedang getol-getolnya menolak. Kalau menolak tambang sudah sejak awal ya. HKBP ngomong kami menolak tambang gitu ketika pemerintah menawarkan kepada ormas dan organisasi lembaga keagamaan dan ormas gitu ya. HKBP menolak tambang, dan kemudian belakangan bersama rakyat sedang melakukan aksi demonstrasi menuntut penutupan PT TPL. Bapak Ibu bisa browsing terkait dengan hal ini. Dan tidak bergerak sendiri, karena seperti yang di foto ini upaya lintas iman juga. Sebagaimana proses lintas iman yang saat ini sedang kita hadirkan dalam proses jagongan ini. Itu kaitannya dengan aksi nyata. Lalu contoh lain lagi misalnya, ngirim surat gembala, tadi saya sudah sempat ungkapkan ya, supaya pemerintah nguatin semangat mutualan, kalau bahasanya anak sekarang, mutualan gitu, mutualisme dalam pengurangan emisi karbon. Kemudian pemerintah itu menghentikan ekosida, ecological genosida ya, dan alih fungsi hutan menjadi monokultur misalnya. Kemudian kalau praktikal lagi, ini stop penggunaan botol kemasan lah dalam pertemuan keagamaan. Ketika ada pengajian, ketika ada Natalan, ketika ada pertemuan keagamaan, stop penggunaan botol kemasan dalam pertemuan keagamaan, diganti pakai botol refill gitu. Walaupun yang simpel-simpel kayak gini pun ini juga masih perlu perjuangan ya. Lalu kaitannya dengan ritual, mari menghadirkan ritual kebaktian yang mengadopsi kesadaran akan ciptaan. Kalau di kekristenan yang mulai jarang bersentuhan dengan alam, khususnya di Gereja Kristen Jawetan, di bulan Januari kami punya bulan penciptaan. Setidaknya kami punya bulan penciptaannya dulu, walaupun kontennya masih jauh panggang dari api ya, belum kemudian addressing isu lingkungan secara khusus. Kemudian ada ritual puasa yang saya pikir itu baik untuk menguatkan proses pengendalian diri supaya tidak semakin hari semakin tamak. Sebab prinsip dasar lagi menggunakan, tapi kemudian batinnya mungkin itu mengajari kita untuk jadi tamak sebenarnya ketika kita tidak punya kesadaran untuk berjeda. Dan devotional, kontemplatif, artistic practice seperti walking meditation, ya, jalan dengan kesadaran, mindfulness Buddha misalnya ya. Atau kalau di Kristen ada Lexio Terra, Terra itu bumi, berjalan, membaca bumi secara mendalam, mendengarkan Tuhan yang hadir melalui alam semesta. Atau forest bathing kalau dalam dunia spiritualitas, yang sebenarnya kita akrab kok. Forest bathing itu kan main ke hutan untuk mendengarkan secara mendalam suara alam, mendengarkan burung, kemudian bersentuhan dengan tumbuhan, memeluk pohon gitu. Ini sebenarnya hal yang sangat akrab dengan diri kita. Dan sebagai penutup Bapak Ibu, izinkan saya membaca visi Yesaya terkait dengan kedamaian dan harmoni ciptaan. Dalam Yesaya 11 ayat 6 sampai 9 itu diungkapkan serigala dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan bersama-sama makan rumput dan anaknya akan sama-sama berbaring, sementara singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang nyusu akan bermain dekat liangnya ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Maka mengingat bahwa jiwa dan tanah ya, soul and soil itu nggak terpisah, kayak tadi Adamah tadi kan nggak terpisah ya, tubuh dan roh itu juga nggak terpisah, air dan tangisan, air mata itu satu, dan mengingat bahwa sebagai sebuah kesatuan, sebagai sebuah waneing, kalau bahasanya Father Richard Rohr, waneing, kesatuan,
Maka mari menghayati bahwa dalam rumah bersama seharusnya memang tidak ada lagi relasi ala predator yang saling memaksa, yang saling memangsa, yang saling mengancam. Sebab kemudian semuanya saling terhubung dalam kesatuan hati dan kesadaran katresnan, kesadaran untuk lalu merawat cinta serta menghidupi keadilan sosial sebagai sesama ciptaan Tuhan. Dan saya pikir saya akan berhenti di sini untuk kemudian mendengarkan refleksi serta insight dari Bapak Ibu. Matur nuwun. Baik, terima kasih Bapak Hardian yang luar biasa dalam memberikan pemaparan tentang tema kita pada malam hari ini yang begitu rinci dan sangat jelas tadi sudah dijelaskan semuanya, baik dari para ilmuwan maupun dari perspektif kekristenan juga sudah dipaparkan secara rinci dan sangat jelas, sudah menyeluruh sekali. Dan ada yang menarik di sini tadi itu yang disampaikan oleh Bapak Hadian tadi itu, ini manusia itu tidak diciptakan yang pertama kali. Jadi menciptakan seperti plankton, tumbuhan, pohon, air, laut, dan itu semuanya itu adalah sesuatu yang sebetulnya adalah untuk memenuhi keberlangsungan kehidupan manusia itu sendiri. Jadi kita itu bukan yang pertama, tapi manusia itu sok jumawa, sombong, merasa dialah yang paling berkuasa sehingga semena-mena seenaknya saja menggunakan dan bahkan sering juga merusak demi kepentingannya yang disampaikan tadi jumawa gitu Pak ya, sombong. Sombong. Baik, luar biasa. Sekarang kita langsung ke penanggap. Di sini sudah hadir dari tokoh agama Buddha, yaitu Bapak Teddy Thohir. Beliau menyampaikan bahwa tidak bisa on cam, tapi mungkin bisa bergabung tanpa on cam. Silakan, Bapak Teddy Thohir. Dari Buddha. Ini tadi Bapak Teddy Thohir kalau tidak bisa bergabung, beliau menyampaikan bahwa Buddha sangat peduli tentang lingkungan ini, isu-isu lingkungan yang sedang terjadi di negeri kita, bencana-bencana yang terjadi di negeri kita, itu manusia adalah yang paling bertanggung jawab, dan itu memang iya, memang benar. Di situ diharapkan manusia itu bisa membangun hubungan atau simbiosis mutualisme dengan alam semesta. Jadi kita memberikan yang terbaik buat alam, merawat, memelihara, sehingga alam pun memberikan kepada kita suatu keamanan, dan bukan bencana. Jadi beliau menyampaikan seperti itu tadi. Berarti ini dari Buddha belum bisa bergabung, belum bisa, Bapak Teddy Thohir. Mungkin kita Hindu. Ya, di sini sudah hadir tokoh rohaniawan Hindu, yaitu Ibu Ketut Nurhoki. Om Swastiastu. Om Ibu Ketut Swastiastu, Mbak Niken. Ya, apa kabar Bu? Baik Baik-baik, sehat. Mbak Niken juga ya. Oke. Baik, Ibu Ketua Hoki, silahkan menanggapi untuk tema kita pada malam hari ini yang tadi juga disampaikan secara rinci dan sangat luas paparannya oleh Bapak Hardian tadi. Ya, monggo. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Oke. wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Rahayu, 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 Witek Tongtian, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam semua bersaudara.
saudara. Salam semua saudara. Ya, baik. Terima kasih luar biasa tadi paparan dari Pendeta Hardian. Eh, saya sangat tersentuh sekali nih. Jadi saya kira mungkin semua agama pasti ada ya, pasti menyampaikan tentang penghormatan terhadap alam semesta. Di dalam agama Hindu, kita juga ada ajaran tentang Trihita Karana. Ya. Tri artinya tiga, Hita artinya kebahagiaan, dan Karana artinya penyebab. Ya. Di sini kalau dirangkai artinya tiga penyebab kebahagiaan. Apa saja? Ini tiga, ada tiga unsur yang menyebabkan kebahagiaan karena terjadi suatu keharmonisan hubungan manusia dengan Tuhan, ya, disebut disebut dengan parahyangan. Kemudian bagaimana hubungan manusia dengan manusia disebut dengan pawongan, dan ini yang penting tema malam hari ini, yaitu bagaimana hubungan manusia dengan semesta atau lingkungannya, ya, disebut dengan palemahan. Nah, mengenai parahyangan, bagaimana manusia dengan Tuhan. Tuhan adalah pencipta seisi dunia, termasuk manusia adalah ciptaan Tuhan. Nah, bagaimana manusia mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa? Tentunya menjalankan segala perintahnya, menghayati, mengamalkan, beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena beliau telah menciptakan kita, diberikan kita nafas, kehidupan, kemudian fasilitas lingkungan yang ada. Ya, terutama kita di Indonesia ini sangat bersyukur hidup di Indonesia karena eh, dengan tanah yang subur, kemudian bila kita mengelola, kemudian apabila kita memeliharanya, itu luar biasa manfaatnya untuk kita bisa mengelola semuanya. Gitu. Dan yang pasti bagaimana kita mengucap syukur, menghayati apa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Kemudian bagaimana hubungan manusia dengan manusia? Ya, tentu manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Mereka saling membutuhkan, saling membantu, saling menjaga, saling asah-asih asuh. Kemudian juga toleransi. Bagaimana manusia dengan manusia yang selalu menjalin persaudaraan tanpa melihat agama, suku, ras, warna. Seperti apa yang kita lakukan pada saat ini, jagongan online. Kita di sini menjalin persaudaraan yang luar biasa tanpa melihat agama, kemudian dari suku apa, kita merasa sebagai saudara, kita semua saudara. Kalau kita sudah melakukan hal seperti itu, pasti kerukunan, kedamaian, keamanan akan dapat kita rasakan. Saling toleransi, saling menjaga. Yang sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Apabila dalam perayaan hari-hari besar, nah yang misalkan hari Natal, nah yang anak-anak pemuda-pemuda Hindu membantu di gereja untuk menjaga parkir, nah gitu kurang lebih ya. Kemudian kalau agama Hindu merayakan Hari Raya Nyepi,
Nah, partisipasi mungkin teman-teman, saudara kita yang Kristen atau yang Muslim membantu ikut memerintah acara ogoh-ogoh gitu ya. Kemudian dan lain-lain. Itu merupakan kita menjalin persaudaraan yang luar biasa. Sehingga akan terjadi kedamaian. Bila Indonesia, ya, ini cita-cita kita bersama. Semoga nanti ke depan, dengan mungkin memulai dari kita, dan ada juga beberapa komunitas-komunitas pecinta lintas agama, nanti di sekian tahun kemudian, semoga Indonesia ini akan menjadi aman, damai, saling menjaga, saling mengasihi. Amin. Nah, kemudian yang terakhir adalah pelemahan bagaimana hubungan manusia dengan lingkungan hidupnya, dengan alam semesta. Bahwa yang harus kita ingat adalah manusia ini hidup di dalam bumi, di dalam alam tanah yang kita pijak. Ya. Kemudian manusia juga mendapat makanan, ya, sumber-sumber makanan juga dari tanah, dari semesta. Pak Tani menanam padi, tentu di sawah, dan itu semesta ya, alam. Kemudian tumbuh-tumbuhan, buah-buahan juga kita butuhkan, juga tumbuh dari alam. Sekali lagi kita sangat bahagia ya hidup di Indonesia. Karena tanah di Indonesia ini, tanah di mana kita pijak ini sangat subur. Kita membuang biji mangga misalkan, itu bisa tumbuh. Atau kita menebarkan biji eh, lombok, kita tebarkan akan tumbuh. Kemudian kita menebarkan misalkan tomat tumbuh. Apapun yang kita tanam dan kita merawat dengan baik, pasti tanaman itu juga akan memberikan imbal balik kepada kita. Tanaman itu menjadi subur, kemudian dia akan berbuah. Ya. Dan kadang-kadang ini terutama ibu-ibu nih yang sering melakukan. Kalau yang hobi bunga gitu ya misalkan, hobi bunga atau hobi tanaman ya, menanam di lingkungan tanah meskipun tanah yang minimalis, kita berusaha untuk menanam ya kebutuhan kita sehari-hari, misalkan lombok, tomat, kemudian sayur ginseng itu sangat gampang untuk nanam. Kemudian bunga-bunga mungkin misalkan bunga anggrek atau dan sebagainya. Kalau tidak berbunga, pasti dielus-elus. Bunga, kamu cantik sekali, nanti berbunga ya. Coba tanya ibu-ibu. Biasanya begitu ya. Nah, percaya tidak percaya, dengan kita merawat dengan telaten, dengan memberikan pupuk, dia akan berbunga. Berbunga sangat cantik sekali. Memberikan kebahagiaan pada diri kita. Ya, kemudian juga lombok tumbuh atau sayuran subur kita pakai dalam sehari-hari tanpa ada efisiensi. Nah, ibu-ibu biasanya tanpa mengambil uang dapur ya Bu ya. Nah, itu kita bisa apa namanya, timbal baliknya akan kepada kita juga. Nah, begitu juga kalau kita ke misalkan ke apa namanya ke tanah yang luas, tanah yang kosong, dia akan tumbuh bunga-bunga. Ya. Bunga yang berwarna-warni, betapa cantiknya. Kadang-kadang kita bisa melihat bunga yang bermacam-macam berwarna-warni, ada rasa apa ya kebahagiaan ya melihat tanpa kita juga menanam, kita bisa melihat menikmati. Kemudian juga burung-burung ya. Burung-burung di alam semesta atau di lingkungan kita dengan adanya tanaman, tumbuh-tumbuhan, burung-burung akan sering hinggap di sana kemudian berkicau. Itu kita diberikan kebahagiaan dari suara-suara burung. Karena itu juga merupakan refleksi ya untuk diri kita, untuk healing kita supaya sehat. Salah satunya juga itu. Nah, kemudian juga misalkan
kita pergi ke suatu gunungan, kita melihat tanaman yang hijau, udara dingin, ya. Karena kalau kita memang memelihara tanpa kita memburu burung-burung, kemudian dengan tidak mengganggu, ya, atau memotong atau apa namanya penebangan, betapa indahnya, ya, kan, akan memberikan sesuatu yang kebahagiaan untuk kita semua, semua lestari. Rangkaian ya, itu akan besar. Nah, apabila sudah diceng oleh manusia yang serakah tanpa mempertimbangkan akibatnya, dan seperti apa yang kita rasa dan kita kemudian di Sumatera, nah ini akibat dari tangan-tangan yang serakah, ya, tangan akibatnya, sehingga masyarakat yang menjadi menjadi korban, ya, dari keserakahan dari manusia-manusia yang menebang tanpa mempertimbang akibatnya. Ya. Semoga teman saudara-saudara kita yang ada di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara diberikan ketabahan, dan kita selalu mendoakan semoga cepat, ya, tertangani bantuan dari pusat dan semuanya, dan kita kita semua, ya, ini adalah bencana nasional, kita tentu membantu untuk meringankan beban saudara-saudara kita. Semoga dengan kejadian ini membawa hikmah untuk kita semuanya, ya. Tidak hanya mungkin nanti mungkin ada proses hukum, kita tidak tahu, ya, yang pasti sudah ada yang menangani. Dan yang penting pelajaran untuk kita bahwa mari kita melestarikan eh, tanaman, ya, melestarikan, menanamlah, kemudian melestarikan dan hutan, ya. Jangan sampai terjadi hal yang kita tidak harapkan. Saya kira itu mungkin, ya, itulah dari agama Hindu, bahwa ajaran Trihita Karna ajarkan kita untuk menghargai alam semesta. Oke, itu Mbak Diken. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Salam Rahayu. Namo Buddhaya. Shalom. Salam semua bersaudara. Semua saudara. Ya, semua Terima saudara. Ye. kasih Bu Ketut Nur Hoki. Iya, memang dalam Hindu itu sudah sangat jelas, dan tentunya di agama lain juga sama. Relasi itu memang sangat penting, relasi kita dengan Tuhan, dengan sesama manusia, dan juga dengan semesta, dengan alam ini. Semua itu memang ada keterkaitan, keterhubungan semuanya. Jika kita menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan, kita beragama dengan baik, maka kita akan memahami apa yang diinginkan Tuhan, apa yang diinginkan semesta ini, supaya kita hidup dengan baik. Ya. Jadi dengan Tuhan baik, bisa Sana. ya, kemungkinan besar itu orangnya itu peduli lingkungan, rusak. Jadi mereka memahami ajaran di dalam agama mereka, gitu. Ya. Terima kasih sekali lagi Bu Nur Hoki. Sama-sama. Sekarang kita ke penanggap dari tokoh rohaniawan Konghucu. Di sini sudah hadir Sense Johan Ajuan, ya. Betul Tung Tien, selamat malam. Sense apa sudah bergabung?
Untuk mohon maaf, Sejuan aja enggak bergabung Mbak Niken, mohon maaf diganti Mbak Canglo Niken, dokter. ya bisa diganti dengan Ibu Dokter Liang Kaspe. Oke, oke. Ya, baik. Eh, Ibu Dokter Liam Kaspe, apa sudah bisa bergabung? Selamat malam. Selamat malam, salam Itu semua saudara, semua salam saudara. kebajikan. Ya, Eh, malam ini kami semua sangat berkesan mengenai judul yang dibawakan oleh Bapak Pendeta. Memang sekarang bumi menangis, manusia menangis, semuanya menangis. Itu tidak hanya di Sumatera yang parah dan menjadi bencana nasional. Tetapi di Jawa pun sudah mulai di tempat-tempat mana biarpun dalam skala tidak sebesar di Sumatera terjadi banjir bandang, terjadi angin taufan, longsor di mana-mana, dan setiap hujan di kota-kota besar juga banjir. Itu kena sekian tahun yang lalu semua alam itu aman, tenang, biarpun curah hujan tetap seperti yang dulu-dulu dan sekarang sama. Kenapa? Karena semuanya adalah ulah manusia yang ceroboh dan serakah. Di dalam ajaran Nabi Kongju itu ada prinsip dien diren. Jadi Tuhan, bumi, dan manusia itu harus bersinkron dan berlaku harmonis, saling membantu. Karena memang Tuhan menciptakan alam semesta lebih dahulu daripada manusia. Dengan tujuan supaya manusia itu bisa hidup sejahtera, menyatu dengan alam. Dan semua berkecukupan karena alam selalu menyediakan bahan-bahan untuk manusia, untuk kehidupan manusia dan kehidupan makhluk lain. Kita berpijak di bumi untuk ya bisa sejahtera karena kita bisa memetik hasil dari tanaman-tanaman, kemudian alam Indonesia itu seperti tadi dibicarakan oleh Ibu Ketut bahwa alam Indonesia itu sangat murah dan di dunia termasuk mega biodiversity nomor 2 setelah Brasil. Tetapi manusianya selalu merasa lapar, selalu merasa kekurangan sehingga hutan-hutan tersebut dibabat, pohon-pohon ditebang dan diganti fungsinya bukan hutan lagi tapi jadi perkebunan. Kemudian jadi lahan pemukiman. Itu kan rusak lingkungannya. Selain manusia yang kesulitan, yang sengsara, banyak sekali satwa-satwa kita di Indonesia yang punah dan diambang kepunahan. Sumatera adalah dan Kalimantan adalah surga dunia untuk satwa-satwa liar, hutan hujan tropis. Tapi sekarang parah karena orang hutan aja jumlahnya makin lama makin menurun. Apalagi gajah, harimau menurun. Saya khawatir anak cucu kita hanya melihat satwa-satwa itu dari foto, dari gambar, bukan melihat yang sebenarnya. Karena rumah mereka, habitat mereka dirusak oleh keserakahan manusia. Itu yang besar, skala besar. Skala kecil, kita hidup di perkotaan.
Dulu di daerah A tidak pernah banjir, sekarang banjir. Kenapa? Karena manusianya, penduduknya membuang sampah seenaknya. Sungai-sungai tidak bisa mengalir ke laut. Kenapa? Karena buntu, karena tersumbat dengan sampah-sampah yang tidak semestinya dibuang ke sungai. Dan sampah-sampah plastik banyak menyumbat saluran-saluran. Itulah siapa? Ulah manusia juga. Kalau sudah terjadi bencana alam seperti di Sumatera, ya kita susah. Menurut saya lebih baik diadakan pencegahan, kita sebaiknya kembali hidup harmonis dengan bumi, dengan alam semesta, dan dengan Tuhan. Bukan Tuhan murka dengan adanya bencana alam, enggak, tetapi ulah manusia yang celaka. Katakan enggak pernah kenyang. Kalau hewan liar, harimau, katakan, itu sehari hanya berburu 1 kali supaya tetap hidup, tetap lestari. Kenyang, mereka akan tidur. Tetapi manusia kenyang, individunya kenyang, mereka akan mengambilnya lebih banyak, yang lebih banyak. Kenapa? Karena dijual untuk konsumsi di luar negeri dan sebagainya. Selain penebangan pohon, tanah bumi kita juga dirusak dengan adanya penambangan, berbagai macam penambangan sehingga ekosistemnya sangat rusak. Yang saya ketahui di Irian Barat, di Raja Ampat, itu juga rusak terumbu karangnya karena ada pembukaan tambang di situ. Dan ikan-ikan di laut pun banyak yang mengandung merkur dan sebagainya. Kan susah. Jadi sebaiknya manusia kita itu sadar bahwa kekayaan alam itu bukan bencana, tapi memberikan hasil, memberikan naungan pada kita. Bila manusia itu hidup harmonis dengan alam dan Tuhan. Karena Tuhan sudah menciptakan semuanya untuk manusia, tetapi tidak untuk dihabisi, dibasmi. Yang kalah siapa? Manusianya. Karena kekuatan Tuhan dan kekuatan alam itu jauh lebih kuat daripada manusia. Manusia adalah makhluk yang paling lemah, biarpun diberi akal budi oleh Tuhan. Itu tanggapan saya karena topik hari ini sangat-sangat menarik. Bumi menangis, memang benar, karena ulah manusia. Selamat malam, salam semua saudara. Salam semua saudara. Terima kasih Bu Liang Kaspe yang sudah menanggapi tema kita pada malam hari ini. Seperti juga yang disampaikan oleh Bu Nur Hoki tadi juga memang relasi hubungan manusia dengan Tuhan, dengan alam dan dengan manusia itu memang sangat penting dan harus dijaga, terutama yang sedang kita alami ini. Manusia harus benar-benar